Halo guys, kembali lagi ke channel saya, channel YouTube Akmal Khofi, Akmal KHOFI, channel yang membahas seputar tentang saham ya guys ya, baik itu analisis maupun teori-teori dan lain sebagainya guys ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan saham syariah dan saham konvensional ya. Dan juga nanti tutorial kita mencari saham-saham syariah ya, atau screening saham-saham syariah. Nah, gitu guys. Jadi perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional. Biasanya itu ada sih. Kita buka sahamnya ya, di sekuritas kita buka sahamnya, di bawahnya itu ada tulisan syariah ya. Kemudian juga ada tulisannya, nggak ada tulisan syariah gitu guys ya. Nah, yang di bawahnya itu ada tulisan syariah itu termasuk saham-saham syariah ya guys ya. Nah, kenapa kok ada saham syariah dan ada saham konvensional? Kenapa kok ada saham syariah? Jadi gini guys, saham itu adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan ya. Jadi kalau kalian gini guys, perusahaan itu kan pengen nambah modalnya ya, dengan menerbitkan saham ya. Saham itu bukti kepemilikan investor bahwa dia memiliki suatu perusahaan tersebut guys. Nah, kalau usahanya itu berbasis Islam ya, khususnya Islam ya guys, nah itu sahamnya berupa syariah guys ya. Jadi berbasis Islam itu apa saja? Banyak guys. Yang pertama, usaha intinya itu harus halal ya guys ya. Nggak boleh jualan atau nggak boleh membuat produk yang banyak madorotnya atau banyak jeleknya, pokok sedikit manfaatnya gitu guys ya. Tidak boleh misal ada perusahaan yang jualan arak ya misal, atau jualan minuman keras. Nah itu sahamnya itu tidak termasuk syariah ya. Kemudian ada inti usaha itu dapat dari bunga pinjaman. Nah itu kan dalam Islam itu kan termasuk bisa dikategorikan riba. Nah itu sahamnya itu tidak masuk ke syariah. Nah, maka dari itu harus dibedakan nih saham-saham syariah dan saham-saham konvensional. Nah, kalau saham konvensional itu belum tentu bukan syariah, belum tentu guys ya. Saham konvensional itu semua saham tanpa difilter apapun ya. Jadi kalau saham syariah itu sudah pasti konvensional, kalau saham konvensional itu belum tentu syariah guys. Nah gitu guys ya. Jadi perbedaan utamanya yang pertama itu dari inti usahanya guys ya. Inti usaha yang pertama itu harus murni halal ya guys ya. Murni halal. Jadi halalnya ini sudah punya BEI atau Bursa Efek Indonesia itu sudah punya acuannya sendiri guys. Halalnya itu seperti apa, sudah punya acuannya sendiri ya. Jadi yang pertama itu pastinya yang halal guys, jualan-jualan yang halal. Nggak boleh jualan minuman keras. Rokok pun itu, kalau jualan rokok, meskipun di Islam itu rokok nggak haram ya, tetapi kan banyak madorotnya gitu ya. Nah kalau perusahaan jualan rokok, contohnya HMSP, Gudang Garam, nah itu guys, GGRM, nah itu belum dikatakan atau dikategorikan sebagai syariat ya guys ya. Gitu guys. Nah yang pertama tadi inti usahanya harus halal. Yang kedua itu dividen yang dibagikan itu murni dividen dari usaha yang halal tadi guys ya. Semisal ada perusahaan usahanya nih halal nih, tetapi bagi dividennya dengan utang ke perusahaan lain yang mengandung riba. Nah itu juga belum dikategorikan syariah gitu guys ya. Kemudian modal. Jadi gini guys, aset perusahaan itu kan bisa dari modal dan dari utang guys ya. Ekuitas ditambah liabilitas. Nah kalau
liabilitasnya ini bunganya lebih dari 45%, nah itu belum dikatakan syariah ya guys ya. Gitu guys. Jadi tadi ya 3, dari segi inti usaha, dari segi dividen yang dibagikan, dan dari segi aset yang didapat guys ya. Ada nih perusahaan yang yang jualannya inti usahanya ini sudah halal ya, sudah halal, tetapi modal yang didapat, bukan modal sih, aset yang didapat buat usaha itu dari utang yang bunganya tinggi. Nah, itu belum bisa dikategorikan syariat. Gitu guys. Ya. Nah, membedakan antara syariat dan konvensional ini biasanya banyak investor yang yang Islamnya kental ya, yang agamanya kental, ibadahnya kental, kemudian cari murni yang halal. Nah, itu bisa, syariah ini bisa jadi prioritas, bisa jadi pilihan guys ya. Gitu guys. Tetapi ada investor yang pokoknya usahanya halal, meskipun dividennya dari pinjaman atau dan lainnya, itu ya bisa yang konvensional yang lebih menguntungkan atau yang lebih potensial ya guys ya. Nah, untuk cari saham-saham untuk cari saham-saham yang syariah, nah kita langsung ke sekuritasnya guys. Kita memakai Stockbit ya guys ya. Oke guys, kita ada di dalam aplikasi atau sekuritas Stockbit ya guys ya. Ini sekuritas ini unggulan lah. Ini sudah fiturnya sudah lumayan banyak, sudah cukup lah bagi kalian yang mau mulai belajar saham guys. Nah, di sini ada namanya indeks guys. Di sini. Nah, ini guys, indeks. Ada IDX 30, LQ45, Sri Kedati, JII sama ISSI guys. Jadi yang syariah itu yang pertama ada ISSI. ISSI ini ya, ISSI ini kepanjangannya Indeks Saham Syariah Indonesia guys. Jadi semua saham syariah di Indonesia itu ada di indeks ISSI. Jumlahnya ada 614 saham. Nah, ya ini ya. Jadi mulai dari yang liquid maupun yang tidak liquid semuanya ada di ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia guys. Di sini kalian bisa memilih nih saham mana favorit kalian guys. Kemudian ada juga namanya JII atau JII, Jakarta Islamic Index ya. Ini saham 30 saham syariah ya. 30 saham syariah terbaik atau unggulan atau paling liquid guys. Jadi 30 saham syariah yang paling liquid, yang oke lah, yang baik. Di sini ada mulai dari Adaro, Telkom, Astra, Antam, Unilever, MBMA. Di perbankan itu cuma ada BRIS kalau nggak salah guys. Nah ini guys, di perbankan itu cuma ada BRIS. Nah nanti saham-saham saya itu di area di bawah harga ini guys, itu ada tulisannya syariah itu guys. Nah gitu guys ya, untuk screening atau untuk cari saham-saham syariah. Kenapa perbankan lainnya itu tidak termasuk syariah? Karena yaitu guys, usaha intinya adalah di kredit. Kredit itu di Islam kalau berbunga itu bisa dikatakan riba guys, gitu. Nah ini guys, ini 30 saham syariah terbaik atau unggulan atau paling liquid guys. Nah itu ya guys, untuk perbedaan saham syariah dan konvensional sekaligus cara mencarinya guys. Nah yang belum subscribe guys ya, komen-komen, di like juga guys, dan di share. Oke guys, assalamualaikum.